Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadila MD dari kelas B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM H05230075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan materi telaah pengertian pendidikan di Indonesia. Adapun yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu kata curriculum yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kurer yang berarti berlari cepat. Yang kedua, adapun dalam UUD nomor 20 tahun 2003 pasal ayat 1 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adapun yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu kata curriculum yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kurer yang berarti berlari cepat. Yang kedua, adapun dalam UUD nomor 20 tahun 2003 pasal ayat 1 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, adapun sejarah kurikulum di Indonesia dalam perpanjangan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan mengalami perubahan yaitu tahun 1947, 1952, 1964 sampai dengan tahun 2020. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Pertama, kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947 ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Adapun yang kedua, kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai tahun 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan tahun 1964 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ciri-cirinya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dalam digantikan Soeharto bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat. Jasmani mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan bersama.
Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat forensik, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Adapun yang kelima yaitu Kurikulum 1975. Pemerintahan memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mucito, Direktur Pembina TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, manajemen by objektif, yang menetapkan pada pendidikan yang lebih efisien dan metode materi. Yang keenam, Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Adapun yang terakhir, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 19 tahun 1999. Pada tahun 1994, pemerintahan memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, pemanduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik bertanda tangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Oke, baik, sekian hasil presentasi singkat saya yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sebaik-baiknya manusia pasti memiliki kekurangan. Baik, saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.